Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Adab Sulukul Murid lil Imam Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala وليبالغ في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنيا ومن الحقد والغل والغش لأحد من المسلمين ومن الظن السوء بأحد منهم وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم يحب ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. Dalam pembahasan menjaga hati, pertama diawali fasal ini mengenai seorang murid hendaknya menjaga dirinya, hatinya dari wasawis. Wasawis artinya waswas atau pemikiran hal-hal yang tidak baik. Dengan cara bagaimana menjaganya? Dengan muraqabah. Muraqabah artinya selalu mengawasi hatinya, mengawasi keberadaan hatinya, apakah dia hadir sama Allah atau tidak, apakah dia ingat Allah atau tidak. Selalu dia waspada, dia memperhatikan hatinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, setelah pembahasan mengenai hal tersebut, karena kalau sudah masuk ke dalam hati pemikiran-pemikiran yang tidak pantas, tidak baik, itu kadang-kadang susah untuk dibersihkan, susah untuk dihilangkan. Bawaannya terus kepikiran. Kemudian beliau mengatakan waliyubaligh fi tanqiyati qalbih, hendaknya dia berusaha sebisa mungkin untuk membersihkan hatinya, bersihin hati dari penyakit-penyakit hati, karena beliau akan masuk pembahasan mengenai penyakit-penyakit hati dan khususnya pada hal-hal yang paling terlihat dari penyakit hati. Kenapa? Karena hati adalah maudhi' nadhari rabbih, tempat pandangan Allah kepada seseorang. Allah memandang kita apanya? Apakah tampilan kita? Apakah uang kita? Apakah enggak? Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah SWT tidak pernah memandang kepada seseorang bentuknya kayak apa, ya, jasad tubuhnya kayak apa, kekerkah dia, gemukkah dia, kecilkah dia, besarkah dia, enggak, itu bukan tempatnya Allah memandang. Tapi Allah memandang kepada hati. Hati ente kemana? Siapa yang ente senengin, siapa yang ente benci, siapa yang ente ikuti, siapa yang ente jadikan panutan. Kata beliau, dari apa ente jaga hatimu? Minal maili ila syahwati dunia, jangan dari kecenderungan al-mail, cenderung kepada syahwat dunia. Jangan sampai Allah ngelihat dari hatimu cuman adanya pengen urusan perut, pengen urusan syahwat, pengen urusan hal-hal yang enggak ada gunanya. Itu aja yang ada. Bersihin hati dari hal tersebut. Jangan. Jadikan Allah melihat kepada hatimu isinya pengen dekat kepada Allah, pengen darul akhirah, pengen mendapatkan surga Allah, pengen mendapatkan ampunan dari Allah, pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pengen dekat dengan orang-orang saleh, cinta kepada aulia, cinta kepada fulan as-salih fulan. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu. Wa minal higdi, dan hindari juga dari hatimu penyakit al-higd, yaitu menaruh dengki, menanamkan benci terhadap seseorang muslim. Wal ghilli wal ghish, ghil juga sama kurang lebih, higd dengan ghil mirip. Wal ghish, adapun ghish adalah menipu. Jadi di dalam hati ada tujuan ingin nipu orang, ingin mengkhianati orang, ya, li ahadim minal muslimin, kepada siapapun dari muslim. Jangan, bersihin hati dari kayak gitu. Jangan benci kepada siapapun. Tapi dia itu orangnya jahat, orangnya gangguin anak, apakah saya enggak benci itu orang? Memang secara tabiat pasti kita akan benci, tabiat manusia. Tapi pikirkan, jahatan mana dia
atau gangguan dia terhadap dirimu atau gangguan orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW? Mana yang lebih kejam? Mana yang lebih jahat? Gangguan Rasulullah diganggu enggak? Diganggu. Rasulullah dihina, dicaci. Pernah enggak Rasulullah menyimpan dendam kepada mereka? Enggak pernah. Rasulullah itu lebih layak untuk dihormati. Rasulullah lebih layak untuk dicinta, diagungkan. Tapi beliau enggak pernah dengki. Kenapa kita harus dengki? Terus caranya gimana biar ngilangin itu sifat kayak gitu? Caranya pikirkan bahwa orang itu melakukan hal tersebut, mengganggu dirimu atau apapun, itu karena lemahnya dia, kesian dia. Jadi engkau berubah pandanganmu kepadanya, jangan mandang oh, ini orang jahat, ini orang bawaannya nggak bener, ini orang, jangan kayak gitu cara mandang orang. Tapi cara pandangnya ini orang kesian. Kesian bagaimana? Nggak usah disebut-sebut. Nah, kadang orang bawaannya pengen aja. Ini orang kesian, ini orang ini. Bilang aja ente sewot, bilang aja ente kesal. Ya, jangan. Tapi dalam hati memang disimpan begitu. Ini orang kesian. Karena terlalu benci, karena kalau dia sifatnya seperti ini terus, maka nanti bahaya di akhiratnya. Nanti Allah Subhanahu wa taala bisa murka kepadanya. Ya, seperti itu cara pandangnya. Jangan memandang kepada sisi jeleknya saja, tapi sisi baiknya, dan sisi kita pengen dia itu sama seperti kita, mendapatkan kebaikan seperti kita. Makanya beliau mengatakan, wa minadh-dhanni su' bi ahadin minhum. Jaga diri kita, jaga hati kita dari dhan su, berarti su'udhan, prasangka buruk. Prasangka buruk kepada orang. Ada manusia di depan kita ini ada dua macam biasanya. Orang baik sama orang tidak baik, orang jahat atau nakal atau semacamnya. Orang baik kita harus husnudzan kepadanya. Udah baik, hadir sholat, rajin majlis, desi itu ada maunya itu. Nah, itu suudzon. Nanti kenapa prasangka buruk kayak gitu? Udah jelas-jelas dia bagus. Udah jelas-jelas dia amalannya baik. Kenapa ente harus prasangka buruk kepada dia? Ya. Dan yang namanya husnudzon tidak menutup untuk kita waspada. Bedakan antara husnudzon dengan kewaspadaan. Kewaspadaan seseorang dari orang lain itu bukan berarti suudzon, tapi jaga-jaga. Ya, masya Allah, ente hatinya husnudzon sama semua orang semua wali, semua saleh. Ente taruh dah barang ente di luar, motor ente nggak dikunci. Husnudzon semua orang saleh, nggak ada orang jahat, nggak ada orang jelek. Yang paling jelek saya doang, colong akhirnya. Kan? Kayak gitu caranya, bukan kayak gitu. Waspada harus, husnudzon iya. Jangan curigain orang, pasti mau nyolong nih orang, pasti mau ngambil nih orang. Nah, kenapa ente begitu? Jangan. Tapi ente waspada harus. Kewaspadaan itu tidak menutupi atau tidak menghalangi seseorang tetap husnudzon, prasangka baik kepada orang. Baik. Dan husnudzon ini ada juga kepada siapa tadi kita bilang, ada orangnya memang baik, ada orang jelek, orangnya ahli maksiat. Apakah kita bisa husnudzon juga kepada orang tersebut? Bisa. Prasangka baik kita kepada dia bahwa ini orang mengerjakan seperti itu mungkin lagi kebawa dengan hawa nafsunya. Ya, mungkin sebentar lagi dia bertaubat kepada Allah. Mungkin nanti ada waktunya dia akan sadar. Itu husnudzon kita kepada dia. Tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak menghalangi kita untuk menasehatinya kalau memang kita bisa, atau mengingkari kemungkaran kalau memang dia berbuat mungkar depan kita. Orang berbuat maksiat, minum minuman keras, kita husnudzon, barangkali wali ini maksiat. Kef wali, nggak ada, nasihati dia. Husnudzon iya, barangkali dia taubat jadi orang soleh, jadi orang wali, mungkin aja. Tapi sekarang ini nggak bisa, itu harus kasih nasihat, kasih tahu. Dilarang dari perbuatan maksiatnya, bukan? Jadi husnudzon tidak menghalangi juga untuk orang memberi nasihat. Kalau husnudzon buta begitu doang, udah semua orang soleh, hatta berbuat maksiat kayak apa, dia soleh, baik, dia semua. Terus ini kan nasihatin dia, nggak kasih tahu yang salah, nggak dikasih tahu. Ada orang sholatnya ngaco, enggak, kita husnudzon, barangkali dia, enggak ada, itu bukan tempatnya husnudzon. Paham di sini?
Jadi prasangka baik kepada semua orang, hatinya bagus, ya. Nggak suka curiga sama orang, nggak menaruh kecurigaan yang enggak ya, diada-ada kepada orang itu. Dan husnudzan itu, prasangka baik itu ada lagi namanya husnudzan billah, mempunyai prasangka baik kepada Allah. Itu juga harus kita jaga, husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah, yaitu berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memantau kita, Allah mengawasi kita. Itu husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau prasangka buruk sama Allah, Allah enggak lihat kita nih, Allah enggak ngawasin kita nih, ini prasangka jelek ente sama Allah. Dan juga husnudzan billah termasuknya adalah kalau engkau berbuat amalan, jangan memvonis diri, udah percuma saya beramal kayak apapun enggak bakal diterima sama Allah. Jangan kayak gitu. Ya, ente sadar diri boleh, sadar diri bahwa amalanmu itu nggak becus, nggak bener, nggak baik, kurang sempurna, boleh. Tapi kepada Allah buka pintu husnudzan. Ini amalan saya, ya, insya Allah saya punya prasangka baik, Allah akan terima amalan saya apa adanya begitu. Saya memang ngaku amalan saya nggak layak diterima, tapi saya punya prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima amalan saya. Allah akan mengampuni dosa saya. Allah akan mendekatkan saya sebagaimana Allah mendekatkan para aulia Allah. Gitu, punya prasangka baik sama Allah, jangan nutup kemungkinan. Kenapa ente jadi pelit sama Allah? Nah, ente tutup pintu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah enggak kasih. Ya. Jadi harus dibedakan karena hal tersebut kadang-kadang tertutup. Jadi ada orang terlalu kayak pembahasan kita sebelum ini, yaitu inkisar ya. Inkisar, saya ini salahnya salah, banyak salah, saya kurang dalam amalan saya terus gak bakal diterima, pasti masuk neraka, pasti Allah SWT tidak mengampuni. Terus kenapa ente harus suudzon sama Allah? Emang Allah gak bisa ngampunin? Allah gak bisa nerima? Jangan begitu. Beda antara pandangan kita kepada diri kita, pandangan kita kepada Allah. Ya, makanya satu-satunya makhluk yang boleh kita suudzon, prasangka buruk, adalah satu, boleh. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Kalau kita beramal kita ini suudzon, ini pasti engkau tidak ikhlas, pasti engkau kurang, pasti engkau begini. Tujuanmu bukan karena Allah, barangkali tujuanmu adalah dunia. Ini suudzon berarti sama diri kita sendiri, boleh. Ya. Tapi kepada Allah, ya Allah, saya begini amalan saya, tapi saya punya prasangka engkau akan menerima apa adanya, engkau akan memberikan, engkau akan memasukkan saya termasuk golongan orang-orang yang engkau kabulkan, engkau masukkan saya daripada golongan orang yang saleh. Itu harapan kepada Allah dengan husnudzan. Kemudian wal yakun nasihan lahum, hendaknya kita memiliki hati memberi nasihat. Hati memberi nasihat. Maksudnya apa? Nasihat di sini artinya memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk orang-orang. Hati yang bersih begitu tuh orangnya, pengen yang terbaik untuk orang lain. Wal yakun nasihan lahum, hendaknya hati kita diisi dengan nasihat kepada orang lain. Nasihat di sini artinya bukan ceramah, bukan, tapi artinya menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu, kita tahu yang bagusnya nggak kayak gitu tuh, kita usahakan untuk ngasih tahu dia, kita usahakan untuk membantu dia. Kalau ini orang akan tertipu, kita akan bantu. Nggak, ya biarin hancur sendiri. Siapa suruh dia begitu? Ada laisa nasihan, dia nggak nasihat ini orang, nggak peduli sama orang lain, nggak peduli ini orang hancur, ini orang rugi, ini orang terjerumus dalam hal-hal yang jelek, nggak peduli. Itu berarti dia nggak nasihat di kulli muslim, ya, nggak memiliki nasihat untuk mereka. Ya, nasihat itu artinya tadi kita bilang memberikan yang terbaik kepada mereka. Juga hatinya ini semua sifat-sifat yang disukai oleh Allah. Hati kita hendaknya kita makmurkan seperti itu. Kan sebelumnya beliau mengatakan hatimu bersihkan karena itu adalah tempat pandangan Allah. Nah, kalau Allah lihat hati kita begitu, sayang sama semua orang, ya, memberi nasihat kepada semua orang, pengen yang terbaik untuk semua orang, ya, tidak ada suudzon, malah husnudzon kepada semua orang. Allah suka terhadap hati kita yang seperti itu.
rahiman bihim, dipenuhi kasih sayang kepada al-muslimin, kepada orang-orang Islam. Pengen semua orang masuk surga, pengen semua orang diampuni dosanya, pengen semua orang bertaubat kepada Allah, pengen semua orang masuk ke surga Allah yang paling tinggi, pengen semua orang gak masuk neraka. Dan sebagian hati orang ada yang suka banget kalau orang tuh divonis neraka tuh seneng dia. Sedikit-sedikit biar masuk neraka, nanti neraka jahanam, nanti biarin nanti ngerasain jahanam. Kenapa ente seneng banget orang masuk neraka? Hah? Segitunya. Kalau ente digituin gimana sama mereka? Memang dia jahat, dia kan jahat, dia menzalimi orang dia. Iya, memang dia jahat, dia menzalimi orang, dia. Tapi kalau seandainya posisimu seperti dia, apakah mau orang lain mengatakan kepadamu neraka jahanam, biarin ngerasain? Apa engkau lebih senang orang ngelihat ke kita, mudah-mudahan dikasih taubat, mudah-mudahan jadi benar, mudah-mudahan diperbaiki keadaannya, disadarkan. Senangan yang mana? Ya kita untuk diri kita, ya senangnya gitu dong. Misalnya kita termasuk orang yang zalim, kita termasuk orang yang jahat. Harapan kita orang lain ngelihat kita apa? Mengharap masuk neraka? Jangan dong. Mengharap biar kasih taubat sama Allah, diberi kebaikan oleh Allah, diampuni dosanya, ditutupi aibnya. Itu kan yang kita pengen. Sama, kita kepada orang juga begitu. Jangan jadi orang yang diisi hatinya dengan kebencian kepada orang lain. Siapapun dia. Siapapun dia. Bahkan kepada orang-orang yang non-muslim. Bukan saja non-muslim, bahkan kepada orang yang jahat kepada orang Islam. Jangan langsung ngarep dia itu neraka jahanam, langsung disiksa oleh Allah, jangan. Tapi harapan kita mudah-mudahan diberi hidayah, diberi petunjuk. Ya. Kita nggak lihat Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun. Fir'aun kira-kira baik gak orangnya? Baik kayak gimana? Ente tahu kisahnya sebelum Nabi Musa lahir, ya. Itu dia udah bantai anak kecil. Setiap anak dari Bani Israel lahir, sembelih, mati, bunuh. Mau anak kecil, ibunya kadang-kadang dibunuh juga, nggak peduli dia. Itu jahatnya kayak apa tuh? Udah gitu membudakkan manusia, dia mengaku Tuhan lagi. Udah, kayaknya sekarang ini nggak ada kasus yang kayak begitu. Sejahat-jahatnya orang di zaman kita nggak ada yang ngaku Tuhan. Iya kan? Ada yang ngaku Tuhan. Bilang, saya ana rabbukumul a'la, kayak Firaun. Nggak ada. Allah Subhanahu wa taala ketika utus Nabi Musa, udah tahu ini Firaun paling jahat. Udah tahu juga Allah bahwa Firaun nggak bakal masuk Islam, nggak bakal terima hidayah. Tapi kata Allah kepada hambanya yang diutus untuk menyebar kebaikan kepada semua orang, kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun itu sudah tagha, keluar dari batasnya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkan kepadanya ucapan yang layyin, yang lembut. Kenapa ya Allah? La'allahu, barangkali saja dia yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dia mau sadar, barangkali dia mau takut sama Allah. Tuh, berarti Allah suruh Nabi Musa untuk menyimpan di dalam hatinya menginginkan kebaikan kepada Fir'aun. Iya kan? Nggak bilang pergi ke Fir'aun laknat dia, bilang dia bakal masuk neraka, calon penghuni neraka. Memang kayak gitu bakalnya, tapi Allah nggak suruh kayak gitu. Paham di sini? Ya, berarti kita memang disuruh diisi hati kita dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Benci kepada kemaksiatan itu harus, tapi jangan benci kepada orangnya. Orangnya itu kesian, kita kesian kepada orangnya. Rahim, sayang kepada mereka, mengharapkan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari lewat di hadapan beliau jenazah Yahudi, jenazah orang Yahudi. Orang Yahudi terkenal dah, orang-orangnya nggak menepati janji, kadang begitu. Ketika lewat, Rasulullah berdiri dan Rasulullah sedih melihat jenazah tersebut. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu kan jenazah orang Yahudi, kenapa engkau sampai sedih kayak begitu? Kata Rasulullah, nafsun tafallatat minni ilan nar, satu jiwa yang kelepas dari tangan saya masuk ke neraka.
makanya saya sedih. Ya. Hendaknya kita seperti itu. Kalau kita punya sifat seperti itu, Allah akan sayang sama kita. Nah, Allah akan suka. Ini hatinya orang makmur dengan kebaikan. Ya. La ilaha illallah. Musyfiqan alaihim, rahiman bihim, sayang terhadap mereka, musyfiqan, lemah lembut kepada mereka. Ya, tidak cepat marah, tidak cepat ingin menghancurkan atau bagaimana. Terus punya sifat juga mu'taqidan al-khaira fihim, meyakini kebaikan ada pada mereka, pada orang-orang, pada orang muslimin yang lain. Itu hati orang yang baik, selalu memiliki prasangka bahwa semua orang baik, semua orang juga ini ada kebaikannya. Pandanglah kepada orang itu dari sisi baiknya, jangan lihat sifat buruknya. Siapa sih orang yang nggak ada jeleknya? Semua orang pasti ada jeleknya. Tapi kalau memandang kepada orang, lihatlah kepada baiknya. Kita contoh Rasulullah SAW. Ketika beliau diganggu, ya, bahkan dilempari batu, bahkan diperangi, kata Rasulullah apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka nggak tahu. Tuh dikasih alasan nggak sama Nabi? Dikasih apa? Alasan. Padahal mereka kan jahat banget. Rasulullah udah baik, Rasulullah udah benar. Tapi Rasulullah lihat sisi baiknya mereka. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka nggak bakal begitu. Ya, makanya jangan meyakini keburukan pada orang lain. Mu'taqidan al-khair fihim, yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Suka terhadap mereka, ini pangkalnya nih. Ini ucapan terakhir. Ini aslinya dari semua tadi. Enggak ada higit, enggak ada benci, enggak ada ini, enggak ada. Yuhibbu lahum, dia suka terhadap mereka, untuk mereka, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka terhadap dirinya atau untuk dirinya, minal khair, daripada kebaikan. Wa yakrah lahum, dan tidak suka untuk mereka, kepada mereka, ma yakrahu li nafsihi, apa yang dia benci terhadap dirinya, enggak suka dianya begitu. Minasyarr. Dan itu tanda kesempurnaan iman. Artinya kalau kita mau berbuat apa-apa sama orang, kira-kira orang, kalau ente yang kayak gitu mau enggak digituin? Oh enggak dong, ana maunya nah, ente begitu juga sama orang. Mengharapkan kebaikan sebagaimana engkau mengharapkan kebaikan itu untuk dirimu. Hendaknya engkau mengharap kebaikan kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Belum sempurna salah satu dari kalian imannya kalau sehingga dia itu menyukai ma yuhibbu li akhihi, untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya daripada kebaikan. Ente maunya apa? Masuk surga, pengen dekat dengan Nabi, pengen dekat dengan orang soleh, pengen dihargai, pengen dihormati. Kayak gitu juga orang. Ente harus mengharapkan orang lain begitu. Lalu beliau mengatakan, wal ta'lam ayyuhal murid, dan hendaknya mengetahui engkau ayyuhal murid, wahai seorang murid, anna lil qalbi ma'asi, bahwa sesungguhnya yang namanya hati itu memiliki ma'asi, maksiat-maksiat. Hiya afhash, itu lebih buruk, wa agbah, lebih jelek, wa akhbath, ya sama aja tuh semua, afhash, agbah, akhbath, maksudnya lebih buruk, lebih jelek. Min ma'asil jawarih, daripada maksiat anggota tubuh. Wala yasluhul qalbu, dan tidaklah layak suatu hati, linuzuli ma'rifatillah, untuk turunnya atau untuk diberikan kepadanya ma'rifatullah, linuzuli ma'rifatillah, untuk turunnya ma'rifat Allah dalam hati, wa mahabbatihi, dan kecintaan kepada Allah, illa, kecuali ba'dat takhalli, setelah dia mengosongkan, anha, mengosongkan diri darinya, dari penyakit-penyakit hati atau dari maksiat hati, wa takhallus, dan melepaskan diri, minha, darinya. Jadi ada namanya maksiat hati.
Nanti beliau akan sebutkan 3 maksiat yang akan beliau sebutkan di sini dan bagaimana cara mengatasi kita. Tapi kata beliau, ketahuilah, nggak mungkin bisa suatu hati bisa makrifat kepada Allah. Tujuan seorang murid mau ngapain? Ingin mendapatkan makrifat kepada Allah, ingin kenal kepada Allah dan cinta kepada Allah dengan benar. Nah, nggak mungkin ada hati bisa cinta dan makrifat kepada Allah masih ada penyakit hatinya, nggak mungkin. Jangan ngarep, jangan hayal, jangan apa, nggak mungkin. Wah, ini orang ahli makrifat tapi hatinya masih benci sama orang, dengki sama orang, atau punya hasad, punya riya. Ini nggak mungkin, bertolak belakang sama sekali. Ya, qala wala yasluh linuzul ma'rifatillah wa mahabbati ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallus minha. Berarti kita harus selesaiin dong, bersihin diri dari penyakit tersebut. Betul. Apa saja penyakit itu? Kata beliau, famin afhashiha. Dan yang paling termasuk paling jelek-jeleknya penyakit hati ada 3 beliau sebutkan di sini. Walaupun penyakit hati sebenarnya banyak, tapi yang beliau sebutkan ini pangkalnya. Kalau ente bisa selesaikan diri dari itu, biasanya yang lain ikut. Makanya beliau cukup menyebutkan 3 ini di sini. Yang pertama adalah al-kibru. Wa min afhashiha al-kibr. Kibr artinya sombong. Warriya. Riya artinya ya riya ya. Bahasa Indonesianya nanti maksudnya adalah beramal untuk orang, bukan karena Allah. Wal hasad. Hasad artinya iri. Lalu beliau jelaskan lagi. Fal kibru, maka penyakit sombong, yadullu menunjukkan, min sahibihi dari orangnya, ala ghayatil hamaqah, atas puncak daripada kebodohan. Kok bisa sombong jadi bodoh? Apa beda? Apa urusannya? Nanti jelasin. Wa nihayatul jahalah, nihayah sama artinya puncak juga daripada kebodohan. Wal ghabawah sama. Maksudnya gimana? Kok bisa yang namanya sombong itu adalah puncak kebodohan? Pertama kita paham dulu sombong itu apa? Sombong adalah merasa diri kita lebih mulia, lebih hebat dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih hebat, lebih mulia dibandingkan orang lain. Dan merasa diri di atas orang lain. Kata Imam Haddad, ini menunjukkan bahwa orang yang kayak begitu punya perasaan, keyakinan terhadap dirinya bahwa dia lebih mulia dari orang lain, lebih hebat dari orang, di atas orang lain. Ya, dia itu orang yang paling bodoh. Kok bisa? Wa kaifa yaligu bittakabbur, kata beliau. Bagaimana bisa layak? Yaliq artinya layak, karena layak kalimat aslinya dari bahasa Arab. Wa kaifa yaligu, bagaimana bisa, bagaimana layak at-takabbur, sombong, memiliki sifat sombong, mimman ya'lam, dari orang yang mengetahui, annahu makhluqun, dia itu adalah seorang makhluk, min nutfatin, dari setetes air mani, madhirah, yang hina, wa alal qurbi, dan di waktu dekat, yasiru jifatan, akan menjadi jifah, bangkai, gadhirah, yang busuk. Maksudnya ini salah satu hal yang bikin orang sadar. Orang sombong itu kayaknya dia lupa dia tercipta dari mana. Ana hebat, ana bisa, ana lebih mampu, ana. Ente dari mana asalnya? Tahu nggak ente asal muasal ente dari mana? Dari setetes air. Kalau masih setetes air kayak gitu kena bajumu, ente jijik. Kotor ih. Itu tuh aslinya ente begitu. Tuh ente mau sombong. Punya apa ente? Terus ya udah ente mau sombong, ana hebat, ana bisa, ana. Bisa nggak ente nggak mati, nggak jadi bangkai? Bisa. Atau kalau mati ente wangi gitu, harum. Gak ada. Coba tinggalin seminggu, nggak ada orang yang mau deketin. Kita mati nih,
ditinggalin begitu aja. Jangan, ini orang ceritanya hebat, ini orang-orang terkaya sedunia, orang yang terhebat, punya kerajaan atau punya, taruh aja deh, jangan dikubur deh, biar dilihat sama orang. Bentaran udah bengkak badannya, bau busuk, keluar belatungnya. Itu dia manusia. Makanya ada orang diceritakan, ada orang sombong, punya anak buah, punya ini, jalan dengan kesombongannya, jalan dengan pasukannya, setiap orang suruh minggir semua orang minggir. Ada seorang lagi jalan nggak mau minggir, biasa aja, maksudnya di jalan, jalannya masih luas. Katanya, Fulan minggir ya, dia nggak minggir. Akhirnya ditanya, Fulan nanti nggak kenal siapa saya? Dengan sombongnya, nanti nggak kenal saya. Nengok, oh kenal banget. Seneng itu orang, kirain wah ini saya terkenal ya, dikenal sama orang. Saya kenal banget, engkau itu orang yang asal muasalnya dari setetes mani dan nanti bakal jadi bangkai. Dan sekarang ini setiap hari bawa kotoran di perutmu. Maksudnya nanti mau sombong apa? Nanti yang disombongin apa? Setiap hari bawa kotoran di perut. Emang ada orang yang bawa kotorannya di perutnya? Ada? Atau ada yang kotorannya wangi gitu? Siapa? Nah, semua bawa kotoran. Nah, ente sombong, apa yang disombongin? Apa yang ente ngerasain? Ya. Kata beliau, wa in kana indahu syai'un minal fadha'il. Nah, kadang-kadang ada orang prasangka dirinya bahwa dia, tapi kan saya beda sama orang lain. Saya lebih pintar dari dia. Nah, ada bahan untuk sombong kadang-kadang kan? Nanti kata beliau, wa in kana apabila indahu dia memiliki syai'un sedikit atau sesuatu minal fadail daripada keutamaan, wal mahasin dan keindahan, fadzalika min fadlillah, maka hal tersebut min fadlillah, karunia dari Allah, wa sun'ihi dan ciptaan Allah, laisa lahu fihi gudrah, laisa tidak ada lahu bagi orang tersebut fihi di dalam hal tersebut qudrah, dia enggak punya kemampuan untuk menciptakan itu, wala fi tahsilihi haulun wala quwwah, dan juga tidak bisa untuk mendapatkannya usaha dan kekuatan. Awala yakhsha, apakah dia tidak takut, idza takabbar, apabila dia sombong, ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah, bima atahullah, dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, min fadlihi dari karunia-Nya, an yaslubahu, bahwa Allah akan mencabutnya. Apa nggak takut dia sombong dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, nanti Allah cabut itu. Ma'atahu, apa-apa yang Allah berikan, bisu'i adabih, karena jeleknya adabnya dia sama Allah, dia kan kurang ajarnya dia kepada Allah. Wa munaza'atihi li rabbih, dan dia berusaha menyaingi Tuhannya fi wasfihi, dalam sifatnya yaitu sombong. Li'annal kibra min sifatillah, karena sifat sombong itu hanyalah mutlak punya Allah, yang boleh sombong hanyalah Allah. Allah itu maha mutakabbir, maha sombong, memang berhak sombong, yang paling hebat Allah memang, betul. Sifat sombong itu bukan sifat jahat, bukan. Sombong itu paling hebat, ya memang Allah yang paling hebat, makanya Allah akbar, wallahul mutakabbir, yang memiliki sifat sombong. Jadi kadang-kadang ada ucapan dari orang-orang, lisannya orang awam, Allah aja nggak sombong, ya Allah nggak sombong. Kalau Nabi nggak sombong, betul, tapi kalau Allah ya Allah maha sombong, tapi nggak jahat. Allah nggak jahat, Allah nggak zalim terhadap orang, tapi Allah al-mutakabbir, yang paling layak untuk sombong hanyalah Allah. Itu sifatnya Allah, memang haknya Allah. Makanya kalau ada makhluknya yang sombong kepada makhluk yang lain, Allah paling benci. Siapa dia? Pakai apa dia sombong, pakai apa? Nah, yang namanya orang yang sombong itu biasanya ada sesuatu penyebab dia sombong. Apa? Salah satunya dia punya sifat lebih dari orang lain, misalnya lebih pintar, lebih rajin. Ya, itu sifatnya sesuatu yang pemberian dari Allah. Ada yang lagi yang sifatnya karena kaya, uang, harta. Ada lagi karena kebaikan atau bagusnya rupanya misalnya. Terus dia sombong, ana lebih cakep dari dia, atau ana lebih kaya dari dia, ana lebih pintar dari dia. Coba ana mau tanya,
itu kekayaan, itu kegantengan atau kecakapan, atau ilmu yang ente punya, atau kecerdasan yang ente punya, pernah ente beli? Pernah ente cari? Atau pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah. Kalau Allah mau dicabut jadi bego besok. Bahkan bukan jadi bego lagi, jadi gila bisa. Ya. Mau sombong pakai muka, bentar lagi muka hancur, kena penyakit apa, hilang cakepnya. Mau apa? Mau sombong pakai harta, harta sebentaran juga hilang. Belum tentu menjadikan orang mulia. Jadi apa saja yang kita jadikan modal kita untuk sombong itu sebenarnya pemberian dari Allah. Apa enggak malu pakai nikmatnya Allah untuk sombong kepada hambanya Allah? Tuh pikirin tuh begitu. Itu cara untuk mengobati penyakit sombong di dalam hati kita. Terus kalau memang kita kenyataannya memang saya lebih pintar dari orang lain, misalnya begitu, kan itu fakta, ya kan? Apakah harus saya bilang enggak, saya nggak pintar, padahal saya merasa diri lebih pintar dari orang lain? Lah kalau ente nggak tahu dirimu lebih pintar dari orang lain, ngapain ngajarin orang lain? Belajar aja dari orang. Ayo, gimana itu? Ente punya ilmu dalam bidang apa saja, lebih dari orang lain. Boleh nggak ente bilang, iya saya lebih pintar dari dia dalam ilmu ini? Kalau cuma ngomong kayak begitu boleh, tapi ngerasa lebih hebat dari dia karena ilmu tersebut enggak. Bedain tuh. Paham gak nih? Ya. Kan bingung juga. Kok katanya tadi jangan ngerasa lebih hebat. Enggak. Seseorang itu bisa aja, ya misalnya seorang ayah dengan anaknya, mana yang lebih pintar, ayahnya atau anak? Ya, ayahnya bilang, saya lebih pintar dari anak saya belum ngerti apa-apa. Cuman bukan berarti saya lebih mulia dari dia. Vonis saya lebih hebat, lebih mulia, itu yang dinamakan sombong. Tapi mengetahui diri bahwa saya lebih pintar dari dia sehingga saya punya kewajiban untuk mengajarkan dia misalnya, untuk membimbing dia, itu nggak apa-apa. Ya, semua orang juga begitu. Paham di sini? Biar nggak salah paham. Nanti jangan kalau ngerasa diri saya lebih pintar dari fulan, oh berarti sombong dong saya. Iya, kalau dia bilang saya lebih pintar dari dia, siapa dia? Dia harus hormatin saya, nggak boleh dia menghina saya. Ada sombong. Ente pakai ilmu itu untuk sombong. Tapi saya lebih ngerti dari kamu, jadi kamu dengerin saya ya. Saya mau ngajarin ini begini, ini boleh, ini tidak boleh. Udah. Bukan berarti saya lebih hebat, nggak harus. Belum tentu. Mungkin dia lebih hebat dari kita, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Paham tuh mana? Ya, dengan ini ente bisa paham. Oh, posisi setiap orang diletakkan pada tempatnya. Seorang yang misalnya alim, belajar ilmu agama, kemudian dia disuruh oleh orang untuk menjadi imam, maju di depan, atau khatib. Kalau dia menganggap dirinya, oh saya lebih alim dari mereka, saya lebih layak menjadi khatib, dan mereka ini semua adalah orang yang hina, itu sombong pakai ilmu. Tapi dia bilang, enggak, saya tawadhu, saya ngerasa diri saya enggak alim, saya ngerasa saya enggak ngerti apa-apa. Terus dia enggak maju deh jadi imam, maju deh orang lain, baca Fatihahnya salah, ini ya salah. Ente gimana sih ceritanya? Ente posisi ente di depan, memang begitu posisimu. Jadi enggak apa-apa engkau berada di posisi depan kalau memang tempatmu. Ya, jangan ente maju-maju aja sembarangan. Kalau memang itu tempatmu, enggak apa-apa ente maju, tapi enggak perlu ente menyangka diri bahwa lebih hebat dari orang lain. Bedain antara maju atau berada di posisi depan karena memang tugas, dengan merasa diri paling hebat dan sombong kepada orang lain. Beda, bukan kayak gitu. Ya enggak harus sombong. Kalau enggak Nabi Muhammad SAW enggak di depan dong. Rasulullah SAW bisa bicara bahwa ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat, wala faqr, dan saya tidak sombong. Kok bisa Rasulullah ngomong kayak gitu? Berarti sombong dong beliau. Padahal beliau enggak pernah sombong dan enggak mungkin sombong. Tapi itu adalah kenyataan. Allah yang kasih tahu beliau, makanya beliau kasih tahu kepada orang-orang. Dan beliau enggak ngerasa bahwa dengan seperti itu, wow, lebih hebat dari orang lain atau paling mulia, atau memvonis dirinya seperti lebih mulia dari orang lain, atau nyombongkan diri kepada orang lain. Enggak. Dengan ini kita paham, sombong adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sifat tersebut kita harus hilangkan.
Caranya bagaimana? Menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Semua dari Allah. Kalaupun ada keutamaan Allah berikan kepada kita, itu dari Allah. Itu adalah amanat dari Allah, akan ditanya oleh Allah. Ente dikasih ilmu lebih dari orang lain, Allah akan tanya. Ente dikasih sesuatu kelebihan harta dibandingkan orang lain, Allah akan tanya. Bukan disombongkan, tetapi Allah akan tanya. Itu tanggung jawab. Jadi semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk sombong, tetapi untuk kita laksanakan amanat tersebut. Ya, dengan itu kita bisa selamat dari sifat sombong. Li'annal kibr sifat min sifatillah, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Berarti dengan ini kita tidak bisa memvonis siapapun lebih mulia dari kita. Siapapun kita tidak lebih mulia dari siapapun, dari orang. Kenapa? Caranya gimana ini? Puncaknya? Ente pikir kalau ada orang, Ghazali ngajarin kita, kalau ada orang lebih kecil dari kita, betul kita lebih pintar dari dia dari sisi ilmu, lebih sisi pengalaman, betul. Tapi apakah saya lebih mulia dari dia di sisi Allah? Jangan vonis begitu. Pikirinnya apa? Ini anak lebih kecil dari saya, maksiatnya lebih sedikit, saya lebih maksiat lebih banyak. Ya, saya nggak tahu bagaimana keadaan saya nanti di hari kiamat. Dia lebih mulia. Kalau orangnya lebih gede, oh ini orang lebih ibadahnya lebih banyak dari saya. Kalau ngelihat ahli maksiat gimana? Orang ahli maksiat dari kecil dia maksiat sampai gede kayak gitu, tua maksiat terus. Saya enggak kayak gitu, enggak separah-parah itu. Gimana? Dalam hatimu, saya enggak tahu ditutup usia dengan keadaan apa. Paham? Saya enggak tahu, saya ditutup usia dalam keadaan kayak gimana, dia ditutup usia kayak keadaan kayak gimana. Yang kita ambil satu contoh. Sayyidina Uwais Al-Qarani, diceritakan Sayyidina Uwais Al-Qarani makan dari tempat sampah di situ, maksudnya orang buang makanan lebih, dia cari makan di situ karena beliau nggak kerja dan itu halal, boleh aja, makanan udah dibuang sama orang, bukan punya siapa-siapa, masih layak dimakan, dicari. Pas lagi cari makanan begitu ada anjing lagi cari makan juga, ngonggong anjingnya, ngerasa disaingin. Ya, ada orang ganggu dia. Kata dia, ente makan dari sana dah, ana dari sini, ana nggak ganggu ente di situ. Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya saya nggak bisa ngelewatin sirat, jembatan sirat saya nggak ngelewatin, artinya kemana? Masuk neraka. Berarti engkau lebih mulia dari saya. Tapi kalau saya bisa ngelewatin, berarti saya lebih mulia dari engkau. Tuh lihat, sama anjing aja dia nggak ngerasa diri sombong. Kok bisa sih? Padahal kan dia manusia, dia lebih mulia pastinya. Dia kan begini, dia, iya. Tapi lihat pandangan dia gimana. Kalau saya bisa melewati jembatan sirat, berarti saya lebih mulia dari engkau wahai anjing. Tapi kalau enggak, berarti engkau ya wahai anjing ini lebih mulia dari saya loh. Nah, orang yang kayak begitu pemikirannya nggak punya sombong udah. Nggak ada sombong. Dia nggak bisa vonis sama orang, sama siapapun. Anjing aja nggak bisa divonis sama dia, apalagi manusia. Bagi orang, urusan dia nanti di akhirat. Kalau saya lewat masuk surga, boleh dah sombong sekarang. Alhamdulillah saya lebih hebat dari orang lain. Kalau belum dah. Nanti dulu. Nah, urusannya masih belum ketahuan. Dengan seperti itu akan terlepas dari semua sifat kesombongan. Ya. Hakadha. Wallahu taala a'lam. Nah, cukup dulu sampai situ. Nanti akan membahas mengenai ar-riya wal hasad. Dua penyakit lagi yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Allah Ta'ala